Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah Qiyamul Lail Masjid Al-Madani yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam ini kita masuk malam yang ke-8. Puasa kita sudah hari yang ke-7. Mudah-mudahan puasa kita, tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Judul ceramah malam ini adalah 4 orang yang tidak disentuh api neraka. Masya Allah. Hadis dari Ibnu Abbas, riwayat Bukhari Muslim. Nabi bersabda, arba'un la yamassuhun nar, hayyinun layyinun qaribun sahal. Rawahu Bukhari Muslim. 4 orang yang tidak disentuh api neraka. Mudah-mudahan yang salat malam ini tidak disentuh api neraka. Amin. Siapa saja itu kata Rasulullah? Hayyinun, orang yang tenang, orang yang tidak gerasah gerusuh, orang yang hudu, tumakninah, tidak bikin emosi orang, tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah bikin onar. Dia tenang sekali. Kata Rasulullah, kalau dia datang berkelompok, orang adem ketemu dia. Kenapa? Dia berwibawa, berkarisma, tapi tidak pernah menyakiti orang. Ucapannya, perbuatannya selalu bikin senang orang lain. Itulah hayyinun. Siapa sosok sahabat Nabi? Abu Bakar. Abu Bakar ini orangnya tenang sekali, tidak gerasa gerusuh, tidak emosian, tidak marahan, senang. Suatu ketika muadzin Bilal bin Rabah diinjek-injek oleh Abu Jahal, itu kelihatan oleh Abu Bakar. Ditemuinya Abu Jahal dengan tenang, tidak dengan marah. Apa kata Abu Bakar? Ya Abu Jahal, berapa kau minta untuk menebus Bilal bin Rabah? Kata Abu Jahal, 3.000 dinar. Siap, aku gantiin, aku merdekakan budak ini. Begitulah Abu Bakar, hayyinun, tenang, tetapi bermanfaat, karisma, berwibawa. Begitulah kata Rasulullah. Jadi kalau kita pengen masuk surga, jangan bikin sakit hati orang, apakah itu bentuknya ucapan atau perbuatan. Jangan suka nyinggung orang, jangan dengki dengan orang lain, jangan apalagi suka memfitnah orang lain, menuduh yang tidak bukan-bukan. Masya Allah. Tapi ini orang bertetangga kepada siapapun, tetangga senang dengan dia. Kenapa? Aktif, tapi tidak nyakiti orang. Itulah yang dicari, hayyinun. Begitu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahih hadis ini. Yang kedua, layyinun, lembut. Nah, ini juga sama nih. Tipologi orang yang lembut, santun, senyum. Bukan senyum terus ya. Kalau senyum terus tuh majnun, namanya gila. Ini enggak. Bicara apa adanya, seperlunya aja. Ketemu siapapun ngucap salam dia, 3S. Salam,
senyum, sapa. Enak orang ini. Layyinun, lembut. Siapa sosok yang dimaksud? Utsman bin Affan. Jadi Khalifah Utsman di masa Rasulullah disebutnya Zunnurain. Zunnurain maknanya yang memiliki dua putri Nabi kita Muhammad SAW, karena istrinya itu dua-duanya anak Nabi kita Muhammad, Ruqayyah dan Zainab, disebutnya Zunnurain. Orangnya lembut, tapi lihat, rajin bersedekah, bermanfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Karena beliau mengamalkan hadis ini, sebaik-baik manusia berguna bagi orang lain. Itu hadisnya. Lihat Utsman bin Affan sampai sekarang, rekening bank yang tidak pernah mati 14 abad yang lalu sampai sekarang itu Utsman bin Affan, dan banknya masih ada di Madinah. Bahkan toko emasnya itu dipegang oleh keturunan beliau di Madinah itu, dekat pintu 276. Saya sempat mampir itu di Madinah. Utsman bin Affan, Masya Allah, lembut, tidak pernah nyakitin orang, tidak pernah kasar kepada siapapun, termasuk kepada istri-istrinya. Kan tahu sendiri istrinya ini, dua-duanya putri Nabi kita Muhammad SAW. Utsman. Tapi lihat wafatnya, cocok dengan perilakunya. Karena beliau ini lembut, ketika sedang baca Quran, sedang puasa, sedang baca Quran, dipukul kepalanya dengan pedang oleh orang-orang Khawarij, orang-orang yang anti-Islam, anti-khalifah, termasuk kepada Khalifah Utsman. Apa yang terjadi? Ketika sedang baca Quran di surat Al-Kahfi, itu darah dari kepala, muka netes sampai ke satu ayat di surah Al-Kahfi yang bunyinya wal yatalattaf. Makanya di ayat itu tulisannya warnanya apa Pak? Warnanya merah. Itu tanda darah Utsman bin Affan. Siapa yang tahu artinya? Itu artinya berlaku lemah lembutlah dia, Utsman bin Affan, dari kata latifah itu cocok dengan akhlak. Bukti itu, walaupun beliau kaya raya, beliau nggak sombong. Ini kan banyak orang kaya baru sebentar udah sombong, baru dilantik jadi RT udah sombong jadi RT, belum jadi RW, belum jadi anggota dewan, sombong sekali. Baru-baru ini kita dikejutkan Pak dengan seorang anggota dewan Sumeneb, DPRD Sumeneb. Wah, bagus tuh, mirip Utsman bin Affan, sedikit bicara banyak berbuat. Apa yang dilakukan? Dia memberikan amplop bagi yang taraweh di rumahnya di Sumeneb. Sekali taraweh 300.000 Pak. Siapa yang gak mau? Taraweh jam 7 malam, jam 12 siang pada gelar tikar di rumahnya, Masya Allah. Pak Peri besok umumin Pak di sini. Al-Madani taraweh gocap, penuh. Penuh saya yakin. Ini kan lumayan separuh. Bejubel sampai luar, gocap 50.000. Begitulah. Tapi yang saya lihat di situ, beliau ini Pak Said namanya, saya ingat Pak Said. Bukan sombongnya, tapi ini menyontoh. Artinya apa? Tamparan buat anggota dewan yang lain. Kan gajinya gede mereka itu. Tunjangannya, resesnya, gede Pak, 60 juta. Lihat nih tuh Pak Said Sumeneb. Orang datang taraweh dikasih amplop, dikasih beras, nggak main-main isinya. 300.000. Karena dia pakai akhlak Utsman bin Affan, sedikit bicara banyak berbuat. Anggota dewan sekarang kan banyak bicara sedikit berbuat dari balik. Pelit. Nah, hebat. Karena dia tahu dalilnya itu. Wa amma man 'ata wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang suka memberi, bertakwa kepada Allah, percaya dengan pahala, sungguh kami beri dia jalan yusra. Apa yusra? Kemudahan, kelancaran, keentengan, keberkahan, kesejahteraan. Yusra artinya
Beda kalau pelit. Apa kata Allah di surat Al-Ayat 5 itu? Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassirhu lil usra. Adapun orang yang bakhil, siapa bakhil? Pelit. Betawinya medit, Sundanya koret. Betul ya Pak? Apalagi tuh? Bulu gasiran, pantat kuning. Pelit. Wastagna, merasa kaya. Orang kalau udah merasa kaya gitu, takut habis, takut hilang duitnya. Wa kadzdzaba bil husna, dusta dengan pahala. Dia nggak percaya. Kelak kata Allah, fasanuyassirhu lil usra. Akan kami beri dia jalan kesempitan, kesulitan, kesusahan, kesakitan, kepailitan. Tuh, beda dengan yang tadi tuh. Itulah perilaku Utsman, lainun, lembut, sama siapapun senyum, ramah, berkarisma, berwibawa, tapi dia menunjukkan kesederhanaan. Tuh, itulah murid langsung Nabi kita Muhammad SAW. Contohlah orang-orang seperti ini, selamat ya. Betul kata Rasulullah, orang begini tidak akan pernah disentuh api neraka. Itu artinya akan dia mencium bau surga tuh. Apalagi bulan Ramadan, turuninlah emosi kita, cooling down. Cooling artinya dingin, down tuh turun gitu. Yang tadinya ngamuk-ngamuk turun, yang tadinya marah-marah ya udah jangan marah-marah lagi lah. Apalagi puasa begini. Nah, begitu kata Rasulullah. Itu yang kedua, layyinun. Yang ketiga, qoribun. Nah, dekat sama siapapun dekat. Siapa sosok ini? Ali bin Abi Thalib. Wah, khalifah paling miskin itu Ali. Miskin sekali. Baju jubahnya aja cuma 2. Dipakai satu, yang satu dijemur lagi dicuci. Masya Allah, Ali sangat sederhana. Ketika menjadi khalifah seperti itu juga. Dikasih kuda bagus nggak mau, dikasih istana nggak mau, lebih suka tidur di rumah bersama istrinya. Tuh Ali. Tapi lihat, dia dekat kepada siapapun, kepada penguasa dekat, kepada orang miskin yang setara dengan beliau sama dekat juga. Tidak ada jarak. Itulah qaribun, dekat kepada siapapun. Begitupun kita. Kalau pengen masuk surga, dekatlah kepada sesama manusia, terlebih lagi kepada kerabat. Makanya kerabat tuh bahasa Arab berkata korobat, dari kata koribun, akrab. Kerabat dekat, dekati dia. Karena besok yang nolong kita susah itu kerabat kita, bukan orang lain. Dekat dengan jamaah, dekat dengan lingkungan. Waduh, orang ini dipuja oleh siapapun. Kenapa? Akrab. Nah, itulah bahasanya akrab. Dari kata akrab, sangat dekat. Dari kata korib, dekat. Tidak ada jarak. Kumpul sama siapapun senang dia. Guyon, guyup, sendau gurau, enak. Tidak ada jarak. Jadi tidak mengasingkan. Tidak ada klaster-klaster, enggak ada. Itu kelasnya orang miskin, ini orang, enggak ada dia. Asik aja, tetangga juga senang dengan dia. Itulah penghuni surga. Kenapa? Dekat kepada siapapun, terlebih lagi kepada keluarganya, ayahnya, ibunya, mantunya, cucunya dekat. Janganlah kita ini baru tiba jadi pejabat sudah pakai jarak. Rumah temboknya 3 meter, dikasih security, masih nggak kuat juga dikasih anjing juga di situ. Ditulisin lagi, awas anjing galak. Nah, repot juga orang begini. Pak RT baru-baru masuk itu nggak bisa, takut dia karena ada jarak. Jadilah manusia yang tidak punya jarak, enak Pak. Bergaul sama siapapun asik, senang dia. Ke masjid asik, enjoy. Ikut taklim, enjoy. Ikut urusan RT RW kerja bakti asik aja, nggak ada jarak. Itu yang dicari oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita kadang-kadang kan baru jadi pejabat sebentar aja udah kata bahasa Jawanya petantang petenteng. Nah, janganlah begitu.
Jadilah manusia yang qarib, dekat kepada siapapun. Begitu kata Rasulullah. Sayyidina Ali itu diumpamakan orang yang paling dekat dengan siapapun. Beliau mantu Rasulullah, punya istri namanya Fatimah, Fatimahuz Zahra, punya anak Hasan Husain dan sebagainya. Luar biasa beliau. Ketika jadi khalifah enggak sombong, biasa saja, biasa di Madinah. Semua takluk dengan beliau. Tapi kalau sudah urusan perang, Sayyidina Ali nomor 1. Urusan perang nomor 1. Apalagi menyangkut penghinaan kepada Rasulullah, beliau maju paling depan itu, Sayyidina Ali. Tapi di balik kehebatan Sayyidina Ali ada satu sifat qarib, dekat kepada siapapun, termasuk kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah sahlun, itu artinya mudah. Siapa khalifah itu? Umar bin Khattab. Wah, jadi Umar ini Pak, sosok tinggi besar, mukanya garang, sangar kalau bahasa kita, matanya nggak pernah kedip Umar itu, dan kemana-mana bawa pedang Umar itu kebiasaan. Tapi di balik itu beliau itu selalu bikin mudah bawahannya, bikin mudah rakyatnya, dibikin mudah. Sahal, itu makna sahal. Apa maksudnya? Kalau ada urusan yang mudah, kenapa dipersulit? Nah, itu hebatnya. Ini sindiran buat kita para pejabat di lingkungan RT RW, kelurahan, kecamatan. Kalau ada rakyat ingin bikin sesuatu, jangan dipersulit. Apa kata Rasulullah? Ini kan pahaman hadis deh. Man faraja mu'minan fid dunya farajallahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang memberi kemudahan bagi orang mukmin di dunia, Allah mudahkan urusan di akhirat. Nah itu, jadi dibikin mudah, dibikin enteng aja lah urusan itu, jangan diberat-beratin. Ingat nih para pejabat, ngurus STNK, jangan dipersulit. Mau balik nama rumah, jangan dipersulit. Sertifikat, jangan dipersulit jadi pejabat. Besok kalau kita persulit, Allah bikin sulit lagi di akhir. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka orang-orang yang suka memudahkan orang lain, hidupnya oleh Allah pasti dimudahkan segala urusannya. Itulah 4 golongan manusia yang dijamin masuk surga. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sholat hari ini panjang umur, sehat walafiat, barokah hidupnya, selamat di dunia, selamat di akhirat, dan diterima segala amal ibadahnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.